Oke, daon nih. Halo, perkenalkan nama saya Sadam Rizky Adiansyah, NPM 222000147 dari kelas manajemen 04. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang job analis dan talent management proses. Job analis dan talent management proses merupakan aspek paling mendasar pada suatu proses perusahaan untuk pengelolaan, pemilihan, dan evaluasi SDM agar mampu bersaing dengan perusahaan lain. Penjelasan analisis pekerjaan. Langkah penting dan krusial dalam mengelola, memilih, dan menilai sumber daya manusia adalah analisis jabatan. Proses memasukkan pekerjaan ke dalam tanggung jawab dan fungsi sektor pekerjaan tertentu sebagaimana didefinisikan oleh analisis pekerjaan. Pengetahuan, kemampuan, dan keterampilan yang dibutuhkan untuk suatu pekerjaan diuraikan dalam analisis pekerjaan. Seiring dengan mengidentifikasikan dan menggambarkan kegiatan yang harus diselesaikan karyawan, analisis pekerjaan juga berusaha untuk menentukan keadaan kerja di mana orang tersebut beroperasi. Karena koneksi langsung ke fitur pekerjaan yang akan dilakukan individu, analisis pekerjaan berfungsi sebagai dasar dari sistem manajemen sumber daya manusia. Pengertian manajemen talenta. Talent management merupakan suatu pengelolaan kumpulan bakat perusahaan sehingga dapat bersaing dengan bisnis lain adalah teknik yang digunakan manajemen perusahaan. Deskripsi ini mengarah pada kesimpulan bahwa manajemen bakat adalah proses terintegrasi yang digunakan oleh manajer perusahaan untuk mengelola sumber daya manusia melalui tahap identifikasi, rekrutmen, pengembangan, dan pemeliharaan. Memelihara dan manfaat orang-orang yang dapat memajukan perkembangan perusahaan sebagai individu atau sumber daya manusia untuk bersaing dengan perusahaan lain. Perusahaan harus sangat kompeten. Di dalam manajemen talenta terdapat dua pendekatan, yaitu pendekatan eksklusif dan pendekatan holistik. Manfaat dari program manajemen talenta adalah tersedianya karyawan yang dapat mencapai potensi maksimalnya, kemampuan untuk mengembangkan reputasi publik sebagai tempat bekerja yang baik. 4. Program untuk meningkatkan kinerja perusahaan. Yang pertama, pelatihan kepemimpinan atau leadership training. Yang kedua, pemimpin mengembangkan pemimpin. Yang ketiga, fire briefing. Yang keempat, peningkatan forum pemimpin. Aspek fisik dan kepribadian yang mencangkup daya tahan fisik karyawan yang pertama, yang kedua kehadiran dan absesasi, yang ketiga kecepatan bekerja, keempat semangat bekerja, kelima ketekunan bekerja, keenam ketelitian bekerja, ketujuh kepatuhan terhadap atasan, kedelapan kerjasama dengan kelompok, kesembilan ialah kepemimpinan dalam kelompok. Tujuan dari manajemen talenta adalah yang pertama, untuk mengembangkan tim unggulan yang terbaik dalam kondisi bisnis yang penuh persaingan. Yang kedua, untuk memperoleh calon pengganti untuk posisi kunci eksekutif. Yang ketiga, pengisian antar eksekutif dari berbagai latar belakang fungsional, geografis, dan bisnis sehingga dapat mengembangkan inovasi dan memanfaatkan sebaik mungkin sumber daya internal yang ada dalam perusahaan. Yang keempat, untuk mengembangkan peluang-peluang karir yang diperlukan, yang dapat mempertahankan dan menarik eksekutif terbaik.
Kelima, untuk membangun budaya yang mampu mendorong eksekutif terbaik menunjukkan kinerjanya di puncak potensinya. 6. Untuk memastikan adanya peluang-peluang bagi karyawan yang paling bertalenta untuk dapat meningkat dengan cepat dari tingkat bawah perusahaan menuju tingkat atas. 7. Agar dapat mempromosikan adanya keragaman eksekutif berdasarkan jenis kelamin, latar belakang, etnis, dan usia dalam posisi kunci yang mencerminkan karakteristik pelanggan dan kelompok talenta yang lain atau luas. 8. Untuk dapat menyusun proses asesmen karyawan berpotensi yang hasilnya melebihi perspektif manajemen karyawan tersebut. 9. Untuk membangun rasa memiliki perlunya karyawan bertalenta baik, membuka peluang yang tidak terbatas bagi karyawan yang istimewa, dan mengembangkan karyawan untuk kepentingan perusahaan.